Shalom jemaat Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Royal Purba. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tahun ini saudaraku yang kasih, yang menentukan keberhasilan kita salah satunya adalah integritas. Saya coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang disebut dengan integritas. Integritas ternyata saudara, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Perhatikan baik, ada kata saudara yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Ada saudara keselarasan antara pikiran, perasaan, dan kehendak yang terakumulasi di dalam jiwa orang percaya. Makanya saya sebut saudaraku yang kasih, orang yang utuh itu saudara, apa yang diucapkan di depan itu juga yang diucapkan di belakang. Bagaimana kelakuannya dalam komunitas, maka waktu sendiri juga tidak ada yang melihat, atau di komunitas orang lain, maka saudara kelakuannya, sifatnya seperti itu juga tidak ada yang berubah. Karena apa saudara? Utuh, sejati saudaraku yang kasih. Orang-orang percaya Tuhan mau kita utuh saudara. Kenapa? Alkitab berkata dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ke-6, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tidak akan pernah orang layak masuk ke bait Allah dan untuk menerima berkatnya jika tanpa integritas. Kenapa saudara? Gunung Tuhan yang dimaksud di ayat ini adalah Sion. Sion adalah pusat keselamatan, di mana di gunung tersebut dibangunnya bait Allah. Nah, saudaraku yang kasih, sebab itu integritas menjadi penting. Karena apa? Sekalipun engkau beribadah mati-matian saudara, engkau hanya melakukan yang namanya liturgi agamawi dan retorika agamawi, tapi tanpa integritas Tuhan tidak akan berkenan kepada engkau, apalagi mencurahkan berkatnya. Ternyata ciri orang yang tidak punya integritas bisa kita temukan dari ayat-ayat ini saudara. Yang pertama saudara, orang yang tangannya kotor saudara, tapi kalau di depan orang lain dia pura-pura bersih saudara. Yang kedua siapa saudara? Orang yang tidak murni hatinya. Dan yang ketiga saudaraku yang kasih, yang suka menipu. Dan yang suka saudaraku yang kasih, ya, bersumpah palsu. Makanya dia selalu tidak punya moto walk your talk. Saudara, sama dengan kita pengkhotbah, harus mengkhotbahkan apa yang kita hidupi dan menghidupi apa yang kita khotbahkan. Itu namanya integritas saudara. Tadi saya katakan saudara, bagaimana kelakuan kita di tengah komunitas, bagaimana cara kita menyembah saudara waktu ibadah korporat, waktu ibadah bersama, sama saudaraku yang kasih kelakuan kita di rumah. Nah, itu integritas. Sebaliknya daripada itu disebut adalah orang yang hipokrit, orang yang munafik saudara. Karena apa? Tidak punya integritas. Makanya ayat yang berikutnya dikatakan dialah yang menerima berkat. Kalau kita balik saudara, orang-orang yang tadi penipu, yang bersumpah palsu, tangannya kotor, hatinya tidak murni saudara, tidak layak menerima berkat daripada Tuhan. Karena pemazmur ini berkata dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia dan yang mencari wajah-Mu. Jadi saudara, siapa orang yang disebut orang yang berintegritas saudara? Adalah angkatan orang-orang yang selalu menanyakan Tuhan. Tidak pernah akan ada orang saudaraku yang kasih yang menipu, bersumpah palsu ketika saudara keinginannya hanya mencari Tuhan. Haleluya. Sampai sini saudaraku yang kasih. Orang yang punya integritas berhubungan dengan hati nurani. Karena apa? Hati nurani kita adalah hati yang dijaga oleh Roh Kudus saudara. Haleluya. Makanya Blaise Pascal katakan saudara, ada satu ruang dalam hati kita ini yang tidak bisa diisi oleh apapun selain diisi oleh Roh Kudus.
Saudara, haleluya. Kenapa Bapak Ibu yang kasih? Karena memang Roh Kudus yang layak bersemayam di sana untuk menggait kita. Sebab itu saya mau berkata, integritas saudara lahir daripada hati nurani yang murni. Kenapa? Tanpa hati nurani yang murni, maka kita akan lepas kontrol keluar daripada integritas, yaitu integritas orang percaya yang menuju keserupaan dengan Kristus. Tidak akan pernah ada orang yang menuju keserupaan dengan Kristus tanpa integritas. Haleluya.